Tagar kehidupan mempersembahkan 8 trik psikologi untuk membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Sekarang mari kita mulai. 1. Proses pembelajaran. Apakah kamu takut gagal? Mungkin kamu berpikir bahwa kegagalan adalah tanda kelemahan atau rendah diri. Kamu mungkin takut salah atau terlihat bodoh. Karena takut dengan apa yang mungkin terjadi, kamu jarang mengambil risiko. Kamu membuat keputusan yang aman di dalam zona nyamanmu, karena zona nyamanmu memberikanmu kepercayaan diri. Tapi apa yang terjadi ketika kamu hanya mengandalkan zona nyamanmu? Kamu mungkin percaya diri di dalam gelembung pribadimu, tapi kepercayaan dirimu itu rapuh dan terbatas. Begitu kamu keluar dari zona nyamanmu, kepercayaan dirimu menghilang, meninggalkanmu ragu dan takut. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang tahan lama di dalam dan di luar zona nyamanmu? Bagaimana cara beradaptasi dengan situasi berisiko, meskipun kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Untuk membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dan universal, kamu perlu mengubah hubunganmu dengan kegagalan. Kamu tidak boleh takut membuat kesalahan, dan kamu tidak boleh takut mengakui ketika kamu salah. Tidak ada yang lemah atau rendah dari kegagalan, karena kegagalan membantu kamu menyadari kekuranganmu, dan pengakuan itu membantu kamu tumbuh secara pribadi dan profesional. Jika kamu tidak pernah mengakui bahwa kamu salah, kamu tidak akan pernah belajar apa yang benar. Jadi ingatlah ini, kamu adalah sebuah proses pembelajaran. Kamu mungkin salah sebanyak kamu benar, tapi kamu berusaha untuk menjadi lebih baik, dan itu adalah sesuatu yang patut kamu banggakan. 2. Keajaiban pengalaman. Ketika kamu keluar dari zona nyamanmu, kamu akan menemui peluang-peluang baru dan menarik. Beberapa peluang akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak pernah kamu duga. Yang lain akan mengubah hasratmu atau membentuk gaya hidupmu. Kamu hanya bisa menemui peluang luar biasa dengan membuka diri pada pengalaman-pengalaman baru. Di tengah setiap orang yang percaya diri, terdapat sejuta pengalaman sepanjang hidup. Orang-orang yang percaya diri bukanlah orang yang tidak takut atau tidak terkalahkan. Mereka bukanlah orang yang bekerja keras atau sosialita. Mereka adalah pelajar kehidupan yang belajar, melalui berbagai pengalaman, untuk percaya pada diri mereka sendiri. Misalkan kamu memulai pekerjaan baru di bidang yang sama sekali tidak kamu ketahui. Di hari pertamamu, kamu merasa sangat gugup, tapi di hari kedua, kamu merasa sedikit lebih baik. Di hari ketiga, kamu mulai merasa seperti di rumah. Begitulah cara kepercayaan diri bekerja. Sebelum kamu mengalami sesuatu yang baru, itu menakutkan. Tapi begitu kamu melewati rintangan itu, pola pikirmu berubah, dan kamu menyadari, tidak ada yang semenakutkan yang terlihat. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan? Pengalaman, dan banyak pengalaman. Kamu mengejar sebanyak mungkin peluang. Kamu membuka hidup dan pikiranmu pada pekerjaan baru, orang baru, dan pemikiran baru. Kamu tidak perlu memahami atau menguasai semuanya. Kamu tidak perlu mengalami segala hal yang ada di dunia. Jika kamu ingin membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. 3. Merangkul perubahan. Apa yang kamu toleransi dalam hidupmu? Apakah ada orang, pekerjaan, atau aktivitas yang kamu terlalu takut untuk melepaskan? Ketidakamanan mengendalikan hal-hal baik dan buruk dalam hidupmu. Hal itu membuatmu enggan mengejar peluang terbaik. Tapi juga mencegahmu melepaskan hal-hal yang membuatmu tidak bahagia. Pikirkanlah pilihan-pilihan yang kamu buat setiap hari, dan orang-orang yang kamu pedulikan. Apakah kamu bahagia dengan arah hidupmu? Terlalu banyak orang dengan rela menerima kehidupan yang penuh ketidakbahagiaan. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah, tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa? Karena perubahan menakutkan. Kamu tidak pernah tahu apa yang menunggu di tikungan berikutnya. Jadi kamu berpegang pada hal-hal dan orang-orang yang sudah kamu kenal, meskipun mereka membuatmu tidak bahagia. Untuk membangun kepercayaan dirimu, percayalah pada kemampuanmu untuk berubah, berdayakan dirimu untuk membuat keputusan sendiri, dan tantang dirimu untuk menjadi orang yang kamu inginkan. Pikirkanlah seperti apa orang itu, seperti apa kehidupan yang mereka jalani, seperti apa orang-orang yang mereka temui. Dengan visi itu dalam pikiranmu, kamu bisa mulai membuat perubahan-perubahan kecil dan sederhana. Kamu bisa membuang mebel yang jelek,
Kamu bisa mengenakan pakaian yang belum pernah kamu kenakan sebelumnya. Kamu bisa belajar bagaimana mengendalikan kebiasaan burukmu. Perubahan memberimu kepercayaan diri untuk membuat keputusan sendiri, dan setiap keputusan itu membuat hidupmu sedikit lebih bahagia. 4. Tujuan praktis. Bagaimana cara mencapai tujuan besar seumur hidup? Bagaimana orang-orang yang percaya diri memotivasi diri mereka sendiri untuk mengambil risiko besar? Orang-orang yang paling percaya diri mengejar dan mencapai tujuan mereka, tapi itu membutuhkan bertahun-tahun praktik. Misalkan kamu ingin membangun kepercayaan diri dalam karirmu, kamu mulai dengan mencapai sesuatu yang kecil. Kamu membuat beberapa tujuan yang bisa kamu capai dengan mudah, secara sendirian. Tujuan-tujuan ini sederhana dan mudah, tapi disinilah kepercayaan diri dimulai. Kamu memulai dengan yang kecil, dan kemudian kamu membangun menuju risiko yang lebih besar dan tujuan yang lebih tinggi. Tapi seperti apa tujuan-tujuan kecil ini? Kamu mulai dengan mengidentifikasi satu tujuan besar seumur hidup. Sekarang, kamu menyusutkan tujuan itu sekecil mungkin. Jika kamu ingin memulai bisnis sendiri, maka kamu membaca satu buku tentang kewirausahaan. Jika kamu ingin membuat novel sendiri, maka kamu menulis satu halaman atau satu paragraf. Tidak apa-apa jika tujuanmu kecil di awal. Tidak ada rasa malu dalam membangun dari awal. Semua orang memulai dari suatu tempat, bahkan orang-orang yang paling percaya diri dan sukses. Bertahun-tahun yang lalu, mereka berada di posisimu sekarang. Mereka menetapkan tujuan-tujuan kecil untuk diri mereka sendiri dan perlahan mengembangkan kepercayaan diri mereka. Setelah bertahun-tahun praktik, mereka mengembangkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan untuk mencapai impian mereka, dan kamu juga bisa melakukannya. 5. Mengikuti nasihatmu sendiri. Apakah kamu memberikan nasihat yang baik? Banyak orang memberikan nasihat yang bagus kepada teman dan keluarganya, tapi mereka tidak mendengarkan kata-kata bijak mereka sendiri. Untuk membangun kepercayaan diri yang lebih banyak, dengarkan nasihatmu sendiri. Jika kamu mengatakan kepada seseorang untuk percaya pada diri mereka sendiri, dengarkan apa yang kamu katakan. Ada alasan mengapa kamu memberi nasihat kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di dalam hatimu, kamu tahu itu, tapi kamu takut untuk mengaplikasikan pemahamanmu sendiri. Coba ini, ketika kamu merasa bingung, berpura-puralah temanmu datang kepadamu dengan masalah dan mencari nasihat. Apa yang kamu katakan kepada mereka? Tataplah dirimu sendiri di cermin dan katakan apa yang menurutmu seharusnya mereka lakukan. Karena nasihat yang kamu berikan kepada orang lain, mungkin adalah nasihat yang kamu butuhkan untuk didengar. 6. Jalan yang sulit. Dalam hidup, kita dihadapkan pada dua pilihan. Jalan yang mudah dan jalan yang sulit. Kebanyakan orang bermimpi untuk bangkit menghadapi situasi. Tapi dalam momen yang krusial, mereka memilih jalan yang lebih mudah. Orang-orang yang paling percaya diri mengembangkan kepercayaan diri mereka dengan mengatasi tantangan demi tantangan. Orang-orang yang percaya diri berjuang dan bekerja, sementara yang lain istirahat dan bersantai. Jangka panjangnya, orang-orang ini mengembangkan kekuatan, ambisi, dan kepercayaan diri, karena mereka berani mengambil jalan yang lebih sulit. Ketika kamu membuat pilihan yang sulit, bayangkanlah dua jalan itu. Satu yang mudah dan satu yang sulit, satu yang nyaman dan satu yang menantang. Ketika saat-saat penting, abaikan apa yang nyaman dan bangkit menghadapi situasi. Kejujuran yang kejam. Pernahkah kamu benar-benar jujur dengan dirimu sendiri? Banyak orang berjuang dengan kepercayaan diri, karena mereka tidak mau mengidentifikasi masalah-masalah mereka. Mereka menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka, tapi kegagalanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jika kamu belum mencapai sesuatu, jangan menyalahkan orang lain. Jangan bertindak seolah-olah kamu adalah korban kesalahan orang lain. Bahkan jika kamu memang korban, menyalahkan orang lain tidak akan membantu kamu membangun kepercayaan diri atau mencapai kesuksesan. Bahkan, menyalahkan orang lain menghambat pertumbuhan pribadimu. Sebaliknya, berterus teranglah dengan dirimu sendiri. Jika kamu tidak mau menghadapi kelemahanmu, kamu tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Hal yang sama berlaku untuk kelebihanmu. Luangkan waktu untuk jujur pada dirimu sendiri tentang di mana kamu kuat dan di mana kamu lemah.
Semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin percaya diri kamu akan merasa dengan siapa dirimu sebenarnya. 7. Ungkapkan diri. Pernahkah kamu menahan pikiranmu, karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapatmu? Banyak orang tidak mau mengungkapkan diri. Mereka jarang berbicara pikiran mereka, karena takut dengan apa yang orang lain pikirkan. Kepercayaan diri adalah bagian mendasar dari kepercayaan dirimu sendiri. Dengan belajar untuk mengungkapkan diri, kamu menemukan dan memberdayakan suaramu, pendapatmu, dan perspektifmu. Jadi berikan dirimu dorongan kepercayaan diri dengan berani mengungkapkan diri. Bicaralah dengan orang asing apakah kamu takut dengan momen-momen canggung. Banyak orang yang kurang percaya diri memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidaknyamanan. Sedikit ketidakpastian saja bisa membuatmu lari menjauh. Kamu bisa meningkatkan toleransimu dengan memaksa dirimu masuk ke dalam situasi-situasi canggung. Yang harus kamu lakukan adalah berbicara dengan orang asing. Orang asing mewakili hambatan umum. Kamu tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kamu tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi. Kamu membayangkan skenario terburuk. Sebagian besar waktu, kamu lari dari semua kemungkinan yang mematikan itu. 99% dari waktu, berbicara dengan orang asing adalah pengalaman yang tidak menyakitkan, tapi itu mengajarkanmu untuk menghadapi ketakutanmu. Bahkan jika kamu memiliki percakapan yang membosankan, dibutuhkan kepercayaan diri dan keberanian untuk membuka mulut dan berbicara. Jadi berbicaralah dengan orang asing. Bertahanlah dalam momen-momen yang sangat canggung itu, karena toleransi itu akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih percaya diri. 8. Mengendalikan keraguan diri. Keraguan diri tidak selalu hal yang buruk. Bahkan orang-orang yang paling percaya diri meragukan diri mereka sendiri sebelum mengambil risiko besar. Kamu merasakan keraguan diri, karena tantangan di depanmu itu penting. Kamu ingin sukses. Kamu ingin memberikan kesan yang baik, jadi kamu khawatir membuat pilihan yang tepat. Kekhawatiran dan ketakutan itu bisa dengan mudah menguasimu. Kamu mungkin merasa terjebak oleh ketidakamananmu sendiri. Bagaimana cara mengelola dan mengendalikan keraguan diri? Ketika pikiranmu sedang kacau, mundurlah sejenak dan berpikir, mengapa aku meragukan diriku sendiri? Ketika kamu terlalu dekat dengan masalah, kamu terjebak dalam hal-hal kecil. Kamu terlalu memikirkan ratusan skenario yang tidak mungkin, dan kemudian kamu kehilangan gambaran besar. Mundur, dapatkan sedikit perspektif, dan ambil kendali atas ketakutanmu. Nah, itulah 8 trik psikologi untuk membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ingatlah, kepercayaan diri adalah sebuah perjalanan yang melibatkan pembelajaran dari kegagalan, merangkul pengalaman baru, dan berani menghadapi perubahan. Dengan merancang tujuan praktis, mengikuti nasihatmu sendiri, dan mengambil jalan yang sulit, kamu dapat memperkuat kepercayaan dirimu. Jangan takut untuk mengungkapkan diri dan mengendalikan keraguan diri, karena melalui tantangan itulah kepercayaan diri tumbuh. Selamat berkembang dan menjadi pribadi yang penuh kepercayaan diri. Jangan lupa subscribe Tagar Kehidupan.